Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Edi bilang, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Kalian jawab, baik-baik saja. Aku bahagia, oke? Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, bahagia. Lagi, kalau semangat, bahagia tapi kalau semangat. Ladif, Azza, Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ridi, boleh pimpin doa? Mohon perhatian. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rizky. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Desista, Uji calon keluarkan. lagi sakit kan tadi? Enggak. Tadi pas pulang sekolah itu jumpa. Fauji, terus siapa lagi? Desista. Desista, ada yang tahu kenapa? Desista sakit. Mau Desista sakit. Terus? Naura. Labib. Iya, tadi ya. Oke. Soleha. Belajar tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kita telah belajar tentang zakat sebelum materi ini. Seperti kita ketahui bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam khususnya. Secara umum, hal itu terjadi atau waktunya itu ketika berada di kota Madinah. Jadi ketika berada di kota Madinah, maka ada kaitannya tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di mulai pelajaran, Khairul membagi kelompok sesuai dengan batasan kalian. Tapi karena ini belum Yudhistira, boleh duduk di sebelah sini. Duduk di kemudian sama Udin pindah ke Oke, Perel bagi ini kelompok 1 C, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, siap. Ulangi, ini kelompok berapa? 2, 3, 4. Ya. Nanti setelah kita melihat atau sudah belajar materi ini, anak-anak semuanya diminta setiap kelompok menyampaikan pengetahuan kalian yang didapat dari pembelajaran kita hari ini ya, terutama dari substansi Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah. Anak semuanya sebelum kita belajar di بالأمر المطاع
Rasulullah SAW itu sebelum hijrah ke Madinah itu sebelumnya sudah mengutus sahabatnya ke kota Yasrib atau nanti dikenal dengan Madinah, yaitu orang-orangnya itu sudah berdakwah sebelumnya, sehingga ketika pada tahun 621 itu datang dari kota Yasrib berapa orang? 73 orang. 13 orang. Kemudian di tahun 622 Masehi itu sekitar 73 orang. Jadi setiap tahunnya ada penambahan pengikut tersebut ya. Oke, anak-anak semuanya, ini adalah sebuah gambar yang untuk kita amati bersama. Ini adalah cerminan bagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah edukasi kepada kaum muslimin, kepada pengikutnya untuk senantiasa saling menghargai, menghormati satu sama lain, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin atau agama rahmatan lil alamin. Oke, ini dia memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Satu, hijrah ketika awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Oke, ini pada tahun 621 Masehi itu telah datang sebanyak 13 orang untuk berbaiat di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Di tahun yang berikutnya 622 Masehi mereka juga datang dengan jumlah 73 orang melakukan sama, yaitu memeluk agama Islam. Nah, ini berisi dari kaum atas suku Aus dan Khazraj ya. Oke. Nah, ini dia ada beberapa faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW hijrah. Adanya pemboikotan berupa melarang setiap perdagangan atau bisnis yang dilakukan mendukung Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim, melarang keras bergaul dengan orang muslim, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian melatar belakangi Rasulullah hijrah. Oke, ini substansi dari dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Pertama adalah membina persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, kemudian mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Bagian A yaitu kebebasan beragama, ajaran sholat, zakat, dan puasa. Karena di kota Madinah Rasulullah SAW diberikan perintah untuk melaksanakan sholat, zakat, dan puasa. Kemudian prinsip-prinsip kemanusiaan lainnya ya. Oke, ini strategi Rasulullah SAW di kota Madinah dalam berdakwahnya, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, menyurati kepada raja-raja untuk mereka memeluk agama Islam, menaklukkan kota Mekah, dan inilah strategi yang Rasulullah lakukan. Nah, ini dia di bagian 1, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat adalah membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, kemudian menjalin persaudaraan walaupun bukan orang muslim atau orang Islam ya. Oke, kemudian dalam peperangan, dalam mempertahankan Madinah, melahirkan banyak peperangan. Ini dia perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau perang Azab, perang Hunain, dan perang Tabuk. Oke, selanjutnya ini surat Nabi Muhammad SAW para raja, yaitu memberikan surat kepada para raja untuk memeluk agama Islam. Tapi tidak sedikit kaum atau raja-raja yang tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Kemudian juga menaklukkan kota Mekah. Adanya perjanjian Hudaybiyah, isi perjanjian Hudaybiyah itu diantaranya ini ya. Kemudian keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang amat besar, karena seperti kita ketahui bahwa Mekah saat itu adalah peradaban dunia, sehingga ketika Rasulullah bisa melakukan kota Mekah, maka secara tidak langsung akan bisa menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Oke, sikap perilaku yang mencerminkan dakwah Rasulullah SAW. Mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mencintai Rasulullah, membiasakan yang disunahkan Rasulullah, kemudian gemar dan senang membaca buku sejarah Rasulullah, memelihara silaturahmi dengan sesama,
dan masih banyak lain, yaitu yang diantaranya lagi mempelajari dan memahami Al-Quran, hadis-hadis, senantiasa berjihad di jalan Allah, aktif dalam kegiatan-kegiatan PHBI, merawat dan melestarikan tempat ibadah, dan menekuni dan mempelajari warisan Nabi Muhammad SAW. Oke, kesimpulan, satu, disampaikan di Madinah Nabi Muhammad langsung membangun masjid ya sebagai pusat peribadatan dan pemerintahan. Kemudian dua, langkah yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan ya kaum Khazraj dan kaum Aisyah seperti yang tadi disinggung. Kemudian juga pada tahun kelima terjadi perang Azab, Khandaq, Bani Nadir yang menetapkan Khaybar, kelompok dengan musyrikin kaum Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000. Meskipun Mekah telah dilakukan, tetapi Bani Thaqif dan tim Bani Hawazin antara Mekah dan Taif tidak mau tunduk, bahkan mereka menyerang Mekah dan menuntut bela atas perusakan berhala-berhala dengan kekuatan 12 pasukan. Nabi Muhammad menyambut kedatangan pasukan Bani Taif dan dikenal dengan perang Hunain. Perang Tabuk juga. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Perang ini melawan Raja Ghassan yang membunuh secara sadis sesuai membawa surat Nabi Muhammad. Perang yang terjadi di Mu'tah dan Nabi Muhammad datang dengan membawa 300 pasukan. Habis untuk kalian diskusi, jadi mohon Fairul minta salah satu dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sudah kelompok satu siapa yang menyampaikannya? Bisa. Oke, bisa. Berdasarkan diskusi kelompok satu, salah satu substansi dakwah Rasulullah itu membina persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Satu, kelompok dua, silakan kelompok dua. Berdasarkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 berdasarkan ajaran Islam untuk kebebasan beragama. Sudah, kelompok dua juga sudah. Sekarang kelompok tiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 3, salah satu substansi dari materi tersebut ialah mengajarkan pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4, gimana substansi Rasulullah berdakwah ke Madinah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil dari kelompok kami. Strategi dakwah di Madinah. 1. Pembangunan masjid pertama kali dibangun Rasulullah. 2. Mengukuhkan persaudaraan, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Oke, anak-anak semuanya,
kita sudah belajar dari awal sampai akhir tentang dakwah Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah. Kita menyimpulkan dari hasil yang kita pelajari hari ini. Pertama apa tadi? Bagaimana Rasulullah SAW parameternya berhasil berdakwah di kota Madinah? Pertama apa? Strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah keberhasilannya apa? Satu, membangun masjid. Kedua, mengumpulkan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Tiga, membina umat berdasarkan nilai-nilai Islami. Oke, itu aja kesimpulannya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya sebagai evaluasi, Pak Irul akan menampilkan slide Google Form yang kalian harus isi. Kalian boleh akses di sini, nanti Pak Irul bagikan alamat Google Formnya. Nanti anak-anak tolong kerjakan, baik kalau bisa di sekolah, tapi kalau nggak cukup waktu boleh kalian kerjakan di di rumah ya. Oke. Mungkin itu aja yang Pak Irul bisa sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.